Kenapa orang Thariqah itu dibilang sesat? Sekalipun zikirnya Allah, atau la ilaha illallah, atau membaca Quran sekalipun. Lalu, di mana letak kesesatannya? Ya, letaknya jika Thariqah itu tidak punya sanad atau sandaran zikir yang bersambung sampai Nabi Muhammad. Jadi, seorang guru dari gurunya dan gurunya dari gurunya lagi, terus sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak punya, maka Thariqah itu sesat. Banyak Thariqah di zaman sekarang ini kadang memakai Thariqah yang sudah terkenal atau membuat nama baru. Ya, maksudnya tiada lain ingin mencari pengikut. Dan kalau banyak pengikut, akan banyak yang memasok dana. Nah, bisa dilihat kesesatannya. Jadi, dimanapun Thariqah, itu bisa dilihat dari dimintai dana enggak kalau masuk Thariqah tersebut. Kalau iya, jelas itu Thariqah sekalipun memakai nama Thariqah terkenal semacam Qadiriyah atau yang lain, maka itu adalah sesat. Sebab mursyid Thariqah itu tidak butuh dana atau uang. Sebab rezeki mereka sudah dalam tanggungan Allah. Lalu, kesesatan kedua apabila Thariqah itu mursyidnya ingin atau minta dipuja-puja, maka itu juga menunjukkan kesesatan. Sebab seorang mursyid itu tidak butuh lagi nama dan pemujaan kedudukan di mata manusia. Dan yang terpenting adalah adanya sanad atau sandaran ijazah yang menyambung sampai Nabi Muhammad. Dan sanad itu sahih atau benar. Sebab bisa juga sanad itu dijiplak. Misal, yang ngasih ijazah sanad orang Yaman, sementara si orang itu ke Yaman saja tidak pernah. Maka itu harus diragukan. Sebab jika seseorang mengamalkan Thariqah yang sesat, maka bisa dipastikan hatinya akan sesat, kotor, dan mudah dikuasai syaitan. Makanya berhati-hati dalam mengikuti Thariqah itu. Amat penting. Sebab saya sendiri punya pengalaman soal santet yang ternyata dikirim oleh Thariqah tertentu yang sangat sudah terkenal di Indonesia. Bahkan pengikutnya sampai di Malaysia dan Brunei. Ya, kan aneh. Thariqah bersumber dari Indo, tapi di daerah Islam yang lain tidak ada. Jadi, Thariqah tersebut ciptaan dari seseorang yang tidak punya sanad kepada Nabi. Apalagi di zaman yang serba sudah akhlak manusia hancur. Segala macam cara dipakai untuk menipu orang lain. Biasanya, kalau pengamal Thariqah itu pasti dalam masa mengamalkan dengan istiqomah, maka akan diberi anugerah oleh Allah.
kelebihan yang di luar nalar. Itu anugerah Allah. Dan orang yang mengamalkan dari ilmu sesat tentu tidak mendapat anugerah itu. Ya, mungkin saja mendapat anugerah, tapi dari setan. Jadi, amat penting berhati-hati mengikuti suatu tarekat yang bisa jadi bukan menuju ke Allah, tapi malah menuju kepada setan. Walau yang dizikirkan baik dan bagus. Ya, apa mau dijadikan anak buah orang yang ternyata cuma tukang becak atau tukang ledeng yang tak punya sanad. Cuma bosen jadi tukang becak, lalu membuat thariqah agar mendapatkan uang dengan mudah. Ya, aku sendiri dengan hak menjamin jika mengamalkan puasa thariqah tingkatan, maka akan mendapat anugerah. Misal, bisa mengobati sembarang penyakit atau punya kelebihan-kelebihan yang lain. Tapi ingat, bersihkan hati. Jangan punya tujuan selain pada Allah. Jangan pengen punya tujuan agar mulia, agar kaya, agar punya kelebihan bisa mengobati, atau agar punya kedudukan di mata manusia atau di mata Allah. Itu semua harus dihilangkan dari hati jika ingin berhasil memetik buah nikmatnya amal. Selama keinginan selain Allah itu mendomisili hati, maka buah manisnya amal akan sulit diperoleh. Dan siapa saja yang ingin bimbingan, insya Allah akan kubimbing dengan semampuku. Semoga Allah meridhoi. Dawuh Sang Mulia.